Kota ini tiba-tiba muncul kabut aneh tebal entah dari mana asalnya. Lalu orang-orang yang di supermarket pun kaget melihat kabut misterius tersebut. Penjaga toko pun langsung menutup pintu agar kabut itu tidak masuk ke dalam tokonya. Seketika orang-orang yang ada di dalam supermarket pun panik apa yang akan terjadi karena jaringan dan listrik pada mereka hanya bisa duduk dan menunggu bantuan datang. Namun si pria ini mendengar sesuatu di gudang belakang toko itu dan ia bergegas mengeceknya. Dan benar saja saat ia ke belakang ternyata ada sesuatu yang ingin menerobos pintu tersebut. Ia pun langsung lari untuk memberitahu pemilik tokonya ada sesuatu di gudangnya. Lalu ia mengatakan di belakang ada sesuatu yang aneh. Mereka pun bergegas untuk mengeceknya bareng-bareng. Karena tidak ada yang berani membuka pintunya, si pemuda itu pun mengatakan aku saja yang membukanya. Namun saat si pemuda itu membukanya, ternyata tidak ada apa-apa di luar sana. Ia pun tertawa sambil mengatakan mana bansosnya yang kamu katakan. Lalu saat ia melihat ke belakang, tiba-tiba keluar tentakel yang melilitnya. Karena tentakelnya semakin banyak, ia pun tidak bisa ditolong dan si pemuda tersebut diseret oleh makhluk itu. Karena bantuan tidak kunjung datang, si preman ini nekat akan mengambil mobil untuk pergi meminta bantuan. Takut terjadi sesuatu, ia mengikat tali tambang di pinggangnya agar bisa ditarik ketika ada sesuatu yang terjadi padanya. Dan benar saja tali tambang itu menjadi warna merah lalu ditarik kuat seperti ada sesuatu yang terjadi pada si preman tadi. Lalu orang-orang teriak karena melihat si preman tadi sudah menjadi manekin. Dan akhirnya perjuangan si preman tadi hanyalah sia-sia. Karena sudah terjebak 2 hari di sana, mereka berdiskusi agar bisa keluar dan mengambil mobil yang terparkir di luar. Lalu keesokan harinya mereka langsung bergegas keluar dari toko itu untuk mencari mobilnya. Namun apesnya si Bahlil malah diterkam dari belakang oleh makhluk tersebut. Karena takut diterkam, mereka pun buru-buru masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Lalu mereka pun jalan dengan pelan-pelan karena terhalang oleh kabut tebal. Namun harus terhenti karena mereka melihat sesuatu yang berjalan dan ternyata itu adalah makhluk tentakel yang begitu besar. Tapi untungnya makhluk itu tidak menyerang mereka. Lalu saat mereka melanjutkan perjalanannya, mereka harus terhenti karena bensin mobil tersebut habis. Karena tidak ada harapan lagi, si pria memutuskan untuk bersama-sama bundir dengan cara mengheadshot kepalanya. Namun saat gilirannya hendak menembak dirinya, pelurunya malah habis. Lalu saat ia mengira makhluk itu datang ke hadapannya dan ternyata itu adalah tank yang sedang membasmi makhluk-makhluk tadi. Si pria pun menyesal karena telah menembak orang yang tak berdosa termasuk anaknya sendiri.